Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivian Rubianti, NIM 230908724. Saya mahasiswa pendidikan dasar kelas 1A Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membahas mengenai dampak KDRT anak. Apakah korban bisa jadi pelaku bullying di masa depan? Dengan dosen pengampu Dr. Haja Isana El Huluko MPD, mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar. Berikut penjelasannya. Baik, sebelum saya membahas mengenai dampak KDRT anak, korban bisa jadi bullying di masa depan, kita samakan persepsi dahulu mengenai masa kanak-kanak. Menurut Harlock, masa kanak-kanak dibedakan menjadi dua, yaitu masa kanak-kanak awal dan masa kanak-kanak akhir, yang dimana masa kanak-kanak awal rentang usia 2-6 tahun, sedangkan masa kanak-kanak akhir rentang usia 6-12 atau 13 tahun. Masa anak-anak merupakan masa di mana anak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek bagi kehidupan selanjutnya. Secara kronologis, masa kanak-kanak awal adalah masa perkembangan dari usia 2-6 tahun. Perkembangan biologis mereka berjalan pesat di usia 2-6 tahun, tetapi secara sosiologis masih sangat terikat oleh lingkungan dan keluarganya. Perkembangan masa kanak-kanak awal meliputi secara kronologis, masa kanak-kanak awal adalah masa perkembangan dari usia 2-6 tahun. Perkembangan biologis berjalan pesat, tetapi secara sosiologis masih sangat terikat oleh lingkungan dan keluarganya. Masa kanak-kanak awal disebut masa estetika, karena pada masa ini merupakan saat terjadinya perasaan keindahan. Masa kanak-kanak awal disebut juga masa indera, karena pada masa ini penginderaan anak-anak berkembang pesat. Masa kanak-kanak awal disebut juga masa menentang, karena anak-anak senang mengadakan eksplorasi atau efek perkembangan. Bagaimana jika pada masa kanak-kanak seorang anak mengalami KDRT? Dan bagaimana jika KDRT yang dirasakan oleh anak-anak dilakukan oleh orang-orang terdekatnya seperti di lingkungan keluarga? Pengertian KDRT. KDRT singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga. Yang dimaksud dengan KDRT adalah kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Tindakan ini meliputi ancaman, paksaan, atau pembatasan kebebasan yang tidak sesuai dengan hukum yang terjadi dalam konteks kehidupan keluarga. KDRT dapat terjadi karena rendahnya kemampuan anggota keluarga untuk beradaptasi satu sama lain, sehingga anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung menggunakan dominasi dan eksploitasi terhadap anggota keluarga yang lebih lemah. Kemudian, KDRT juga dapat muncul sebagai dampak dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orang tua atau kepala keluarga, dan tercermin dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga. KDRT dapat menimpa suami, istri, orang tua, maupun anak. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi: pertama, kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini misalnya tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga. Kedua, kekerasan fisik. Kekerasan fisik dapat dijelaskan sebagai tindakan yang menyebabkan timbulnya rasa sakit, penyebab jatuh sakit, atau luka berat pada seseorang. Ketiga, kekerasan psikis. Kekerasan psikis dapat diartikan sebagai tindakan yang menghasilkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri,
kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis yang berat pada seseorang. Keempat, kekerasan penelantaran rumah tangga. Tindakan ini bisa diartikan yang dimana seseorang tidak memenuhi kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya. Dari penjabaran sebelumnya, maka dapat dipertanyakan apakah seorang anak yang mengalami KDRT bisa menjadi seorang pembuli? Dampak KDRT pada anak. Anak-anak bisa mengalami dampak buruk kekerasan dalam rumah tangga hanya dengan menyaksikannya saja. Jenis kekerasan tersebut bisa mempengaruhi kesehatan mental anak dan menyebabkan berbagai gangguan psikologi seperti kecemasan, depresi, dan lain-lain. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat melaporkan bahwa di rumah-rumah di mana kekerasan dalam rumah tangga terjadi, ada kemungkinan 45-60% anak-anak juga ikut mengalami kekerasan atau pelecehan. Namun, bahkan ketika mereka tidak diserang secara fisik, anak-anak menyaksikan 68-80% dari kekerasan dalam rumah tangga. Berikut penjabaran mengenai dampak psikologis bullying menurut psikologi Eli Risman. Biasanya si pembuli ini punya antena yang tinggi. Jadi dia bisa ngenalin siapa yang kena, yang gampang dibully. Anak yang lembut, anak yang kelihatannya lugu, anak yang kayak gitu. Dia ngerti, dia nggak akan bully sama-sama kenceng. Nggak mungkin. Nah, jadi udah ada target-targetnya, ada objeknya gitu loh. Ya. Kenapa? Karena biasanya mereka adalah juga korban bully di rumah. Minimal bullying dengan kata-kata, verbal abuse. Si pembuli yang si pembuli di itu sekolah nggak ini. mungkin. Dia melampiaskan, membalas Dia maksudnya. melampiaskan atau meniru. Gitu. Nah, dia kalau di rumah kan adalah sosok yang lemah ya gitu, lembut, nggak berdaya gitu. Dia akan cari tipe-tipe yang seperti ini kelihatannya di sekolah. Jadi kenapa anak kita itu kalau kita besarkan dia harus punya harga diri gitu loh, konsep diri yang bagus, kemampuan berpikir kritis gitu ya. Nah, jadi dia bisa melihat dan bisa membela diri. Yang benarnya begini, anak itu selesaikan dulu urusan emosinya. Karena dia nggak bisa berpikir, nanti dia akan bekerja dengan emosi, tidak dengan kemampuan berpikirnya. Itu kan otak kita ini dibagi-bagi ya, jadi ada pusat emosi, ada pusat berpikir. Jadi kita selesaikan dulu gini, ya ampun, jadi kamu sakitnya nak, mananya, apa yang kamu rasakan gitu, alirin dulu, tuh bikin got dulu seperti biasa emosinya. Nah terus sekarang menurut kamu, bagaimana ya baiknya? Gitu. Bagaimana baiknya kalau kamu digituin? Gitu ya. Oke ya, sekarang kita peragaan ya. Gitu. Tadi kamu diapain? Oke, diapain tadi? Dicubit. Nah, ya, kalau misalnya tadi di Tonjok misalnya. dipukul, Tonjok. Ya, oke. dorong. Kamu dipukul. Terus kamu gimana? Ya, kamu ngelak, terus kamu samperin. Ya sekarang mama pukul kamu. Mama pukul. Ya, bagus. Oke. Lalu terus kamu bilang apa? Mama kenapa pukul aku? Iya, bagus, gitu. Oke. Kalau dia bilang gini, aku nggak tahu mesti ngomong apa. Ya coba deh kamu pikir ya, mama pukul kamu. Kalau pukul ada alasannya nggak? Gitu. Jadi itu yang kita mesti bangun, gitu di dalam ini anak ini. Kenapa? Dan yang kedua, jangan mengekspresikan marah dengan Marah lagi. dengan tindakan. Bilang dengan kata-kata. Karena orang itu akan tersadarkan gitu. Kenapa jadi mukul gua loh? Gitu, emang gue salah apa? Jangan disuruh untuk membalas juga. Membalas dulu. Kalau misalnya dia udah sampai terancam, dia harus membela dirinya. Nah untuk membela diri itu ada proses lagi gitu yang mesti harus kita tanamkan gitu loh kepada anak. Gimana prosesnya? Ya misalnya begini, tahu nggak kira-kira ini yang kemampuan berpikir ini nggak kita bangun. Jadi kita selalu suruh dia membalas kayak begitu terus gitu ya. Ini proses berpikir ini mesti harus dibangun. Kenapa ya kira-kira dia mukul? Dia kayaknya dapat pukulan, bisa kebiasaan mukul dari mana ya menurut kamu? Bisa nggak kamu tanya nanti kapan-kapan gitu sama dia? Dia jangan-jangan kasihan dia suka dipukul di rumahnya, iya nggak sih gitu. Semuanya harus menggunakan kalimat bertanya supaya nanti anak mempunyai kemampuan analisa kalau dia menghadapi itu. Ya ini kan
seperti gini, tapi Iya. kita mesti harus membangunnya pelan-pelan. Jadi pada anak kita, dia yang harus lebih tenang. Dia karena dia dapat orang tua yang baik, yang perlu memberikan dia rasa aman di rumah, percaya diri, diterima, ya. Penyebab diajak terjadinya berpikir. bullying. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jenis-jenis bullying. Jenis bullying yang pertama yaitu bullying fisik. Jenis bullying fisik berupa menghalangi jalan korban, menyandung, mendorong, memukul, menjambak, menarik pakaian hingga merusak barang. Jenis bullying yang kedua yaitu bullying verbal. Jenis bullying verbal yaitu menggunakan kata-kata, pernyataan, julukan, dan tekanan psikologis yang menyakitkan atau merendahkan. Jenis bullying yang ketiga yaitu tindakan pengucilan, yang dimana anak tidak disakiti secara fisik maupun verbal, tetapi justru dimusuhi dan diabaikan oleh lingkungan pergaulannya. Jenis bullying yang keempat yaitu bullying dunia maya atau cyberbullying. Cyberbullying tidak dilakukan di lingkungan sekolah atau kehidupan sehari-hari secara langsung. Pelaku melakukannya di dunia maya atau di internet. Jenis bullying selanjutnya yaitu bullying antar saudara. Hal ini bisa terjadi ketika ada salah satu pihak yang merasa bahwa ia diperlakukan kurang baik dibandingkan saudara lainnya. Anak yang pernah dirundung pada masa kecilnya dilaporkan cenderung lebih rentan mengalami masalah mental sewaktu dewasa. Inilah bahaya bullying di rumah yang perlu diwaspadai oleh setiap orang tua. Sebagai guru, orang tua, maupun orang yang sudah dewasa, kita dapat membedakan apakah anak-anak tersebut terkena bullying atau tidak dengan cara melihat perubahan sikap mereka, seperti tidak minat makan, pendiam, dan mudah tersinggung. Kemudian, anak tidak pernah membicarakan soal pertemanannya di sekolah atau malah marah ketika orang tua menanyakannya. Lalu, mengalami gangguan tidur seperti tidur larut malam atau bahkan tidak tidur sama sekali. Kemudian, menarik diri dari pergaulan serta muncul ketakutan terhadap teman atau lawan jenis. Lalu, nilai mata pelajaran perlahan menurun dan timbul luka memar di wajah, tangan, punggung, dan bagian tubuh lainnya secara tiba-tiba. Anak-anak yang mengalami bullying akan berdampak pada kesehatan mental dan fisik mereka. Contoh, jika anak tersebut mengalami bullying, maka mereka akan kehilangan rasa percaya diri, kemudian menarik diri dari kehidupan sosial, lalu penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba, hingga anak-anak akan mengalami depresi. Selanjutnya, dampak bullying pada fisik yaitu cedera fisik maupun anak tersebut akan menjadi disabilitas. Kita dapat mengatasi bullying dengan cara berikan rasa perlindungan yang aman, batasi penggunaan gadget, laporkan bullying atau cyberbullying, menjauhi teman yang memberi pengaruh negatif, beri pengetahuan dan cara untuk mampu melawan bullying, tanamkan nilai kasih sayang dan keagamaan pada anak-anak, kemudian memberi bantuan dan dukungan pada korban bullying. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, benar adanya bahwa korban KDRT dapat menjadi pelaku kekerasan. Menurut psikolog Dian Imbung, hasil penelitian menunjukkan bahwa sepertiga dari korban KDRT dapat menjadi pelaku kekerasan jika si korban atau si anak mengalami kekerasan sejak usia dini, kemudian untuk waktu yang lama dan dilakukan oleh keluarga.
Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan dampak KDRT anak korban bisa jadi bullying di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.